Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Astialida dengan NIM E2110073. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-15. Pada pertemuan kali ini membahas mengenai bab 7, yaitu alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Ia tidak dapat dipidana karena tidak bersifat melawan hukum dan tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin membedakan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang pertama, alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi menjadi alasan pembenar umum, yakni terdiri dari daya paksa atau overmah atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP, diwajibkan untuk menjaga atau mempertahankan nyawa dirinya atau orang lain. Misalnya ada orang kecelakaan, kita membantu karena kepentingan umum. Kemudian bela paksa atau nodwir pasal 49 KUHP. Contohnya, jika ada begal yang menodong kita dengan pisau, hukum pidana membenarkan tindakan kita untuk melawan penodong tersebut. Yang kedua, melaksanakan perintah undang-undang, diatur dalam pasal 50 KUHP. Perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Contohnya yaitu regu tembak yang ditugaskan untuk mengeksekusi narapidana hukuman mati. Yang kedua, alasan pembenar khusus yang terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding. Hal tersebut diatur dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri diatur dalam pasal 310 ayat 3 KUHP yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pada pasal 314 KUHP. Yang ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang seperti hukum disiplin dari orang tua, kewenangan jabatan dari dokter, fungsi negara dari sifat melawan hukum material. Kemudian ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Satu, alasan pemaaf umum seperti ketidakmampuan bertanggung jawab yang diatur dalam pasal 44 KUHP dan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. Dua, alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum yang diatur dalam PAU 110 ayat 4 KUHP. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf di luar undang-undang seperti tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, dan alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmah adalah setiap kekuatan, setiap perkataan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Daya paksa relatif yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan. Bela paksa atau nodwir disebut alasan menghapus pidana dengan syarat satu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Dua perbuatan tersebut dilakukan, ada serangan yang sekonyong-konyong mendarat dan seketika itu juga. Bela paksa yang melampaui batas dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau caranya terlalu keras. Kemudian ada melaksanakan ketentuan undang-undang. Syaratnya harus ada perbuatan melaksanakan untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah UU saja tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Melaksanakan perintah jabatan. Seseorang yang melakukan perintah jabatan yang sah, perbuatan yang dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Menghapus di luar undang-undang diatur dalam jurisprudensi yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material seperti aris dokter hewan dan tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Baik, mungkin segitu saja review materi kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.